Yang berikutnya, bagaimana dengan ancaman pelaku riba? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini satu pertanyaan yang berat sebenarnya ketika membahas mengenai masalah ancaman pelaku riba. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya sangat banyak. Ini jumlahnya sangat banyak. Baik, kita sebutkan beberapa saja di antara dosa orang yang melakukan riba. Pastinya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Nah, contoh riba apa yang paling banyak di masyarakat? Yang paling banyak itu bunga uang, anak uang, duit mana duit, atau uangnya berbunga. Itu riba. Ya, itu contoh yang paling gampang. Nanti ada banyak macam riba, tapi belum masuk ke topik pembahasan kita. Nah, Bapak Ibu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba. Jadi pemakan ribanya dilaknat. Seento anakan mau dilaknat. Lah sik nganai sama, sik nganai ya dilaknat. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya juga dilaknat. Wa katibahu, yang nyatet sekretarisnya juga dilaknat. Kok tekan semono, begitu Nabi ngendika ngeten niku. Memang ini tadi saya sampaikan, ini konsekuensinya berat. Karena ditanya ya kita sampaikan. Maka Allah melaknat yang makan riba oleh anakan mau, wa mukilahu ngenai anakan, wa syahidaihi, dua orang saksinya, wa katibahu, yang nyatet sekretarisnya. Nah, ini baru satu hadis. Mau berapa? Baik, hadis yang kedua. Dirhamun riba, satu dirham uang riba, yakuluhur rajul. Jadi ada orang yang memakan harta riba satu dirham, wa huwa ya'lamu, padahal dia mengetahui bahwasanya itu adalah uang riba, uang anakan. Maka asyaddu min sittin wa salasina zaniyah, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Jadi satu dirham dari harta riba, padahal dia tahu bahwasanya itu adalah uang riba, maka dosanya lebih besar dari 36 kali berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal zina sekali saja dosa besar. Lalu diulang ini. Kalau ada orang ketahuan zina sekali, malu enggak? Malu, ya kan? Kalau ketahuan dua kali, lebih malu lagi kan? Sak kampung heboh ngerasani kabeh. Tapi kalau ada orang dapat riba satu dirham, malu enggak? Bahagia malan. Padahal itu berdosa. Satu dirham itu berapa? Satu dirham itu nilainya kurang lebih 65.000 sampai 70.000 rupiah. Jadi kalau misalnya punya uang anakan dapat 70.000 rupiah, itu hasilnya dosanya setara dengan 36 kali berzina. Jadi besar sekali. Ya? Yang seperti apa? Pinjam uang. Pinjam yang bagaimana? Oh, yang minjemi jelas riba. Yang minjem bagaimana? Sama. Jadi yang minjem juga kena riba. Kenapa? Karena dia memberikan ribanya tadi. Maka tadi kita sampaikan yang makan sama yang memberi makan. Kan yang minjem memberi makan. Ya, kecuali kalau yang minjem berani nyuwun ngapunten nggih, saya ndak ngasih. Nah, itu baru top. Berani ndak? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini baru dua
contoh dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa riba. Masih banyak yang lainnya. Mau berapa? Satu lagi? Oh cukup? Ya. Bapak Ibu, baik. Kita tadi sudah sampaikan dilaknat. Kemudian yang kedua, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Yang ketiga kita ambil dari ayat Al-Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ini melakukan riba, maka Allah umumkan perang. Adakah dosa yang lebih besar daripada yang ditantangkan diumumkan perang? Suatu saat Imam Malik pernah ditanya, apakah ada dosa yang lebih besar daripada minum khamar? Maka jawabannya ada. Apa itu? Riba. Karena riba itu ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau ada pemuda mabuk, itu sudah jadi omongan sekampung. Tapi kalau ada orang melakukan riba, jadi omongan enggak? Enggak. Bahkan yang enggak melakukan riba yang jadi omongan. Nah, jadi inilah Bapak Ibu PR kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah bahaya riba atau dosa besar dari riba. Demikian 3 contoh saja, karena semakin banyak disebutkan nanti Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang semakin baik bagi kita. Namun waktu juga yang sudah larut malam, sehingga cukuplah 3 dalil ini mewakili bagi kita bahwa ancaman pelaku riba itu bukanlah perkara yang remeh, tetapi termasuk dosa besar yang dianggap biasa.